FM part of Kompas Gramedia Radio Network. Hai, ketemu lagi dengan saya Rara Kalisaran. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, sahabat Sonora, bahwa di jam 11 saya akan bergabung dengan Nakita ID, ya, Mom and Dad. Kita akan ngobrolin tentang anger management, a must need for parents. Waduh, ini pas banget, apalagi lagi pandemi nih ya. Yang namanya anger management ini penting banget. Kita akan membahas bagaimana cara mengelola sebuah emosi, khusus untuk kita sebagai orang tua, dan juga dalam lingkungan keluarga tentu saja. Nah, sudah hadir bersama dengan saya pada siang hari ini tamu terhormat ya, ada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, ini putri kelima Sri Sultan Hamengkubuwono X, Putri Keraton Yogyakarta. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kami baik saja di sini. Apa kabar juga, semua, Mbak? Kami semua di Sonora, di Jakarta sehat semua. Ini Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini juga menjabat ya sebagai Kepala Bagian Kawadanan Hageng Punokawan Nitya Budoyo, betul ya? Kemudian juga Presiden Direktur dari PT Nur Hayu Nindian dan Direktur PT Nur Kawista Rasmi. Mengapa sebenarnya anger management ini perlu untuk dibahas? Jadi karena memang sejak dini tidak hanya orang tua dengan anak, tapi juga sesama orang tua. Karena dengan masa pandemi ini, kita yang biasanya dunianya sibuk dengan masing-masing, tiba-tiba kita seharian ketemu terus, dan mungkin ada kejenuhan, lalu mulai ada salah paham, dan sedangkan anak kita ada di rumah, gitu kan? Nah, ini yang harus, kita harus pintar-pintar mencari celahnya, bagaimana memanage itu. Kalau tidak, anak kita lihat kita sedang emosi, kita marah-marah, jadinya nanti ada persepsi lain terhadap kita dari anak-anak kita. Apalagi yang disebut dengan school from home, aduh Mbak, itu menguji kesabaran kita dari segini nih, jadi dari kecil sampai menggunung itu Mbak. Itu boleh dong diceritain, GKR Bendoro mungkin bisa ceritain pengalamannya dengan mengelola emosi ketika anak-anak school from home ini. Tapi saya kasih contoh sedikit kecil aja, adalah anak saya itu kelas 1 SD dan anak perempuan. Satu, dia tidak punya teman SD-nya, sudah tidak ketemu lagi, tetapi dia tidak kenal dengan teman SD-nya gitu ya. Jadi karena belum pernah. Jadi dia benar-benar isolated, tidak punya teman. Karena kita dulu TK-nya, anak saya TK-nya di Jakarta. Nah, sekarang kita pindah ke Jogja. Jadi benar-benar isolated, dia tidak punya teman baru gitu di sini. Dia menjadi punya tingkatan stres yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin stresnya anak-anak tidak bisa main keluar, tidak bisa ketemu temennya, semua kegiatan terbatasi. Plus, ini lagi mulai belajar membaca, menulis, dan mulai ada PR, dan mulai ada segala macamnya. Jadi dia agak frustasi dengan segala macamnya. Terus dia dapat tugas nih. Dapat tugas membaca 11 halaman. Sebenarnya singkat-singkat sih. Jadi satu halamannya itu hanya 2 kalimat. Dan itu di video kan, supaya gurunya bisa mendengarkan cara dia membaca, sudah lancar atau belum, begitu kan. Itu saya buat video nih. Halaman 1 sampai 10 dia membaca dengan keras dan jelas, bagus. Di halaman terakhir dia ngambek Mbak. Kenapa tuh? Dia bilang capek. Jadi saya harus ulang videonya lagi. Terus dia dari halaman 1 sampai 10 dia baca lagi dengan lantang. Halaman terakhir nggak ada suaranya. Terus saya bilang, suaranya mana? Dia bilang, sudah dalam hati. Nah, itu hal-hal yang kita perlu tarik nafas, lalu hempaskan pelan-pelan. Tapi memang luar biasa ya, perlu kesabaran yang ekstra. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya moms and dads begitu ya, sebagai orang tua ini bisa mengelola emosi yang benar dalam hal parenting nih? Ya, kalau saya sendiri masih sebenarnya belajar juga ya, karena tidak ada rumus yang satu rumus for all gitu, nggak ada. Dalam parenting itu nggak ada. Parenting itu nggak punya buku panduan Mbak, jadi harus uji coba, kita coba cara ini berhasil atau tidak, coba cara ini berhasil atau tidak gitu ya. Yang pasti
satukan visi dulu dengan pasangan kita gitu ya. Bagaimana kita mau menghadapi bila anak kita sedang anger, jadi sedang emosi. Dan emosi itu sebenarnya beragam. Jadi emosi itu adalah cara berkomunikasinya sang anak kepada kita, dan itu perlu kita recognize bahwa itu bukan selalu buruk ya. Jadi marah-marah itu bukan berarti anak itu nakal, itu tidak. Jadi memang itu cara berkomunikasi si anak untuk memberitahu kita bahwa dia sedang emosi, dia sedang frustasi, tidak tahu cara menyampaikannya. Menyampaikan perasaannya dia gitu kan. Masuk dan menangis ya? Betul, menangis terus diam saja, terus marah-marah tiba-tiba dengan nada yang tinggi gitu. Itu adalah salah satu cara untuk dia komunikasi dengan kita gitu ya. Nah, tapi ada batasannya. Kalau dia sedang marah gitu ya, tidak boleh namanya memukul atau mencubit. Itu ada batasannya. Jadi kalau dia sudah mulai fisikal, menendang, mencubit atau memukul, itu kita harus kasih batasan. Stop. Ini tidak boleh. Kamu boleh marah, tapi tidak boleh sampai melukai orang lain. Dan ini sakit loh. Gitu. Kita beri penjelasan bahwa itu sakit dan itu melukai orang lain. Kalau kamu punya permasalahan atau kamu perasaan sedang tidak, rasanya gimana sih perasaan kamu gitu. Nah itu harus diajak bicara. Walaupun anak saya umur 6 tahun, tapi saya mulai saya ajak bicara. Walaupun saya nunggu dia sampai tenang dulu. Terus nanti saya tanya, sebenarnya ada apa sih? Kamu bosen dengan school from home, dengan PR-nya gitu ya. Nah biasanya kalau school from home itu, saya punya sedikit trik. Jadi antara satu PR dengan PR yang lain, saya beri waktu 5 menit. Karena itu bukan hanya buat si anak itu punya rasa bisa bermain sedikit gitulah, bosan. Lebih rileks gitu ya. Tapi juga buat kita gitu ya, orang tua ini juga butuh istirahat dulu. Butuh ngeteh dulu, karena bayangin aja Mbak, sama guru itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sama kita itu 1 tambah 1 sama dengan 1 Mbak. Mau diulang 10 kali tetap aja 1 gitu kan. Jadi orang tua tuh butuh tarik nafas, terus ya udah kita take a break 5 menit, I'll be right back gitu ya. Saya ambil teh dulu. Nah itu proses ngaduk teh itu merupakan calming, relaksasi buat saya gitu. Jadi supaya tidak kita terus marah. Paling tidak saat kita ngeteh itu kita menurunkan emosinya kita sendiri. Karena kita sebagai orang tua itu adalah triggernya si anak itu tambah emosi atau tidak gitu. Kita adalah triggernya gitu. Istilahnya mereka itu percikannya, kita apinya gitu kan. Nah mau langsung kebakar atau tidak gitu kan. Kalau kita emosi pasti si anak lebih emosi gitu kan.